الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah hadir memanjatkan puja beserta puji kepada hadirat ilahi Rabbi Allah Rabbul Izzati, tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana, Nabi yang agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada kerabat sahabat tabi'in, termasuk kita semua yang selalu turut pada ajarannya ila yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya khatib berwasiat, wasiat dengan ketakwaan. Marilah bersama-sama selalu kita beritikad untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan ketakwaan yang sebenar-benarnya. I'tisalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Itulah definisi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa harus mempersediakan untuk bekal di esok hari, yaitu hari akhirat. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Semoga kita semua hari demi hari sampai akhir hidup kita menjadi orang-orang yang di mata Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Seseorang apabila ingin bahagia dunia dan akhirat, sebuah kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh seluruh manusia, di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Iskariman au mata syahidan, hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Itulah cita-cita semua orang. Tapi tentu saja kita sebagai manusia yang selalu tidak luput dari salah dan dosa. Tapi kesalahan dan dosa kita berupaya untuk tidak menyengajakannya, untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dan untuk kebaikan amal soleh kita harus berupaya sekuat tenaga agar hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat. Sedikit amal soleh yang bisa kita lakukanlah, karena amal soleh tersebut bisa menjaminkan diri kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, berfirman dalam Al-Qur'an di surat Asy-Syura ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu hartsal akhirati nazil lahu fi hartsihi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha
wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, barang siapa man kana yuridu harsal akhirati, barang siapa yang ingin mengambil keuntungan akhirat, nazid lahu fi harsi, maka Allah akan memberikan, menambahkan keuntungan dunia dan akhirat. Wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang ingin mencari keuntungan dunia semata, Allah akan sama memberikan juga, wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi kelak di akhirat tidak akan bisa mengambil keuntungan, kebahagiaan sedikit pun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja ketika berbicara keuntungan akhirat, orang mungkin dalam pikirannya seseorang itu harus ibadah saja setiap hari, sholat, baca Al-Quran, zikir, sedekah. Tapi itu tidak seperti itu yang kita bayangkan. Kita bekerja sehari untuk mencari nafkah keluarga, tapi kita tidak melepaskan, apalagi meninggalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Sedetik, semenit, sejam ke depan itu adalah menjadi satu poin dari Allah supaya kita menjadi orang bahagia di akhirat. Nah, itulah keuntungan yang Allah akan berikan. Akhirat kita dijaminkan oleh Allah masuk surga, di dunia kita akan mendapatkan keberkahan dalam rezeki. Tapi sebaliknya, ketika kita bekerja 1 kali 24 jam, sehari semalam, ada yang semalam suntuk sampai siang harinya tetap bekerja, tapi dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah, Allah akan memberikan keuntungan rezeki tersebut, tapi dia hanya mengambil keuntungan dunia semata, dan di akhirat dia tidak akan mendapat keuntungan, bahkan akan mendapatkan kebencian, bahkan celaka di akhirat nanti kalau hanya mengambil keuntungan dunia semata. 1 rupiah atau sekian miliar, sekian triliun harta dunia tidak akan dibawa mati. Ketika seorang meninggal, hanya sebatas beberapa meter kain. Kalau kita tidak ibadah, apa yang kita jagokan? Sesakti apapun seorang manusia, sampai kebal, sampai kuat ditembak, tidak mempan sama senjata tajam, ketika mati, apakah bisa seperti itu di akhirat atau di alam kubur? Tidak mungkin. Hanya Allah ketika itu yang berkuasa. Kita semua adalah makhluk dhaif, makhluk lemah. Jadi untuk itu senantiasa hari demi hari kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita melaksanakan salat Jumat. Ini adalah salah satu kebahagiaan bagi kita. Kita masih bisa diberikan kesehatan tubuh untuk bisa melangkahkan diri menuju masjid. Bahkan kata Rasulullah SAW, salah satu salat sunnah yang tidak boleh dilakukan di rumah, hanya bisa dilakukan di masjid. Ketika hari Jumat kita bisa melaksanakannya apabila kita jarang ke masjid. Salat sunnah tahiyatul masjid. Ketika kita masuk masjid, jangan dulu duduk, kata Rasul. Idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'ataini. Ketika kita pergi Jumat, ketika masuk masjid, jangan dulu duduk, kata Nabi. Maka salatlah 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid. Itu adalah salah satu tanda orang-orang tersebut akan mengambil keuntungan di akhirat. 2 rakaat salat sunnah tahiyatul masjid akan diperoleh pahalanya yang sangat besar, hanya diperoleh ketika kita masuk masjid. Afdal salat sunat bagi seorang laki-laki adalah di rumah, tapi hanya salat sunat tahiyatul masjid yang boleh dilakukan di masjid, yang hanya bisa dilakukan di masjid. Inilah keuntungan kita melaksanakan salat Jumat. Semoga ibadah sunnah dan wajib kita di hari ini dan ke depan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu marilah kita senantiasa diri kita dan keluarga kita untuk senantiasa berada di jalan Allah, membatasi diri kita kepada maksiat kepada Allah Ta'ala, karena diri kita akan dipertanggungjawabkan. Bahkan seorang laki-laki itu akan mempertanggungjawabkan seluruh keluarganya, anak dan istrinya. Salah satu pesan, salah satu dalam hadis dikatakan, hadis Sahal bin Sa'ad
diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab, yaitu kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bandari. Dalam hadis tersebut ini adalah satu nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, tapi ini hanya kias. Artinya sesungguhnya Rasul itu adalah seorang manusia yang maksum atau terjaga dari perbuatan maksiat. Ini adalah nasihat dari Jibril kepada Nabi, tapi seyogianya ini adalah nasihat Jibril kepada kita, yaitu ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wahbib man syi'ta fa innaka mafariqatu, wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyyun bih. Jibril berkata kepada Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ya ashabi, Jibril telah datang kepadaku dan memberi 3 nasihat. Yang pertama, hiduplah sekehendakmu, hiduplah apa yang kamu inginkan, tapi fa innaka mayitun, apa yang kau perbuat dalam kehidupan akan dipertanggungjawabkan semuanya. Wahbib man syi'ta, cintailah, sayangilah seluruh orang yang kamu sayangi sekehendakmu, fa innaka mafariqatu, tapi sesungguhnya seseorang, istri, anak, saudara yang kita sayangi, yang kita cintai, suatu waktu akan berpisah dengan kita. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih, berbuatlah sekehendakmu, fa innaka mazyun bih, maka sesungguhnya yang engkau lakukan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Mazyun bih, akan mendapatkan pahala dari Allah tentang apa yang kita kerjakan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap pekerjaan yang baik sedikit pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, keburukan yang kita lakukan, Allah akan membalas keburukan kita yang dilakukan dzarrah, walaupun itu sebesar biji dzarrah. Sidang rahimakumullah. Untuk itu kita senantiasa di hari ke hari ke depan kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah, yang selalu tidak melupakan Allah. Kita hadirkan Allah di setiap aktivitas kita. Setiap kita bekerja, setiap kita di luar ibadah, kita senantiasa ingat kepada Allah. Ingat, keuntungan tersebut akan kita dapati kalau kita menjaga diri kita kepada Allah untuk mentaati seluruh perintah-perintahnya, tidak meninggalkan seluruh ajaran-ajaran Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah. Artinya keuntungan tersebut apabila kita senantiasa berjalan di jalan Allah, keuntungan tersebut kita akan memperolehnya dunia dan akhirat. Semoga kita menjadi orang-orang yang tentu saja bahagia dunia dan akhirat. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita masuk surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum.